Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ani Aryati, NPM 23010110004. Baik, di sini saya ingin mengumpulkan tugas ujian PPI BTQ. Soal yang pertama, jelaskan makna dari toharoh dan mengapa toharoh ini menjadi syarat sahnya sholat. Kemudian berikan contoh penerapan dalam sehari-hari. Toharoh toharoh yang berarti bersuci dari hadas dan juga najis, seperti berwudu, tayamum, dan juga mandi. Mengapa toharoh ini dianggap menjadi syarat sahnya sholat? Karena ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, kita ini harus dalam keadaan suci. Nah, tanpa taharoh, sholat itu menjadi tidak akan sah atau tidak diterima. Kemudian contoh dalam sehari-hari, berwudu setelah buang air besar ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat. Kemudian mencuci pakaian kita yang terkena kotoran ayam. Terus mandi wajib ketika kita selesai haid. Soal yang kedua yaitu klasifikasikan air mutlak, air mustamal, air yang tercampur benda suci, terus air najis. Tunjukkan air mana yang layak digunakan untuk bersuci serta alasan yang ringkas. Nah, air yang layak yang digunakan untuk bersuci hanyalah air mutlak. Contohnya seperti yaitu air murni. Nah, contohnya seperti air sungai, air hujan, air sumur. Ini bisa digunakan karena yaitu mensucikan. Kemudian ada air mutlak. Nah, air mutlak ini air sisa dari kita berwudu yang sudah terkumpul. Nah, ini tidak boleh digunakan karena sifatnya ia bersuci namun tidak mensucikan. Kemudian ada air yang tercampur oleh benda suci seperti sabun. Nah, ini juga tidak boleh digunakan karena sudah berubah warna atau berubah rasa. Nah, ini tidak mensucikan. Kemudian ada air najis. Nah, air najis ini ya jelas tidak boleh digunakan untuk bersuci karena akan menjadi najis. Soal yang ketiga, demokan rukun wudhu berdasarkan urutan. Jelaskan batas wajah dan juga posisi niat. Kemudian sebutkan akibat dari meninggalkan salah satu rukun wudhu. Nah, rukun wudhu yang pertama yaitu diawali dengan niat dalam hati, kemudian membasuh muka dari batas rambut sampai dengan ujung dagu. Kemudian dari telinga ke telinga, lalu membasuh kedua tangan dari pergelangan tangan sampai dengan ujung siku. Kemudian membasuh kepala, lalu membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Nah, akibat dari jika salah satu rukun wudhu yang tertinggal, misalnya tidak membasuh kepala, maka sholat itu tidak akan menjadi sah. Soal yang keempat, bandingkan mandi wajib dan tayamum dan kapan masing-masing bisa digunakan. Kemudian media yang sah dan juga praktik yang singkat. Mandi wajib digunakan ketika kita dalam keadaan hadas besar, yaitu seperti junub, nifas, dan juga haid. Nah, kita dianjurkan untuk mandi wajib. Nah, medianya dengan menggunakan air mutlak atau air suci. Kemudian praktiknya yaitu dengan membaca niat terlebih dahulu, lalu membasuh
seluruh anggota tubuh tanpa ada yang tertinggal. Selanjutnya ada tayamum. Tayamum digunakan ketika kita itu dalam kondisi tidak adanya air atau airnya itu sedikit. Kemudian penggunaan air yang membahayakan kesehatan. Nah, kita ini bisa menggunakan tayamum. Nah, medianya yaitu debu atau permukaan tanah yang suci. Nah, praktiknya menepukkan kedua tangan ke debu, lalu mengusapkan ke muka, kemudian menepukkan tangan lagi ke debu, lalu mengusap tangan sampai ke pergelangan. Soal yang kelima, sebutkan rukun sholat qauli dan rukun sholat fi'li yang wajib dengan tumakninah. Kemudian jelaskan dampak dari salah satu rukun sholat yang tertinggal. Rukun sholat qauli yaitu mencakup bacaan takbiratul ihram, bacaan surat al-fatihah, tasyahud akhir, kemudian bacaan sholawat kepada Nabi, dan salam awal. Nah, rukun sholat qauli ini tidak disertai dengan tumakninah, namun bacaannya itu wajib dibaca dengan benar. Kemudian rukun sholat fi'li, rukun sholat yang wajib dengan tumakninah. Tumakninah itu kondisi keadaan tenang dengan berhenti sejenak di setiap gerakan sholat. Nah, dari rukun sholat fi'li ini mencakup berdiri bagi yang mampu, kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir. Selanjutnya, jika ada salah satu rukun sholat yang tertinggal, maka sholatnya itu tidak akan sah. Nah, mungkin dengan pengulangan dalam melakukan sholat. Keenam, yaitu uraikan adab mengikuti imam atau larangan mendahuluinya. Nah, kemudian sebutkan contoh sunnah sholat dan buatkan cerita singkat pelanggaran makmum beserta status sholatnya. Nah, makmum itu harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahuluinya, karena mendahului imam ini termasuk pelanggaran adab dalam sholat berjamaah. Nah, sunnah sholat yang diajarkan meliputi membaca doa iftitah, mengangkat tangan saat takbir, kemudian membaca amin dan duduk iftarsi atau tawaru. Nah, kemudian contoh pelanggarannya yaitu makmum ruku lebih dahulu daripada imam. Nah, jika hanya dilakukannya sekali dan langsung mengikuti imam, maka sholatnya ini bisa dikatakan sah, namun perbuatannya itu tetap salah. Kemudian jika selalu mendahului imam dari awal sampai akhir, maka sholatnya ini bisa dikatakan tidak sah mengikuti imam karena tidak mengikuti imam sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.